Pemirsa, apakah Anda termasuk pecinta belanja online? Nah, riset membuktikan jika sekarang ini orang-orang lebih cenderung memilih membelanjakan uangnya di pasar online daripada toko-toko biasa alias toko offline. Pandemi COVID-19 ternyata cukup punya andil membuat konsumen yang memilih untuk berbelanja online meningkat dari 11% menjadi 25,5% di awal 2021. Meski kini pemerintah sudah melonggarkan kebijakan terkait COVID-19, diprediksi tren belanja online akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Salah satu cara pembayaran dalam berbelanja online adalah cash on delivery atau dikenal dengan sebutan COD. Sebenarnya sistem COD dibuat untuk memudahkan masyarakat membeli barang secara online. Barang datang, baru dibayar. Tidak perlu proses transfer atau menyimpan uang di dompet digital karena tidak semua orang bisa melakukannya. Namun ternyata masih banyak pembeli online dengan cara COD atau bayar di tempat justru terlibat cekcok dengan kurir pengiriman barang. Dari berbagai video yang beredar, permasalahannya hampir sama. Pembeli merasa barang yang datang tidak sesuai dan ingin membatalkan pembelian. Sementara kurir sebagai pihak rekanan tidak bisa menjelaskan permasalahan. Dia hanya bisa mengikuti aturan. Jika barang sudah diantar, maka pembeli harus melakukan pembayaran. Fenomena ini tentu saja menimbulkan berbagai opini di masyarakat. Ada yang menyalahkan pembeli, ada juga yang menyalahkan soal sosialisasi sistem pembayaran COD. Ya, e-commerce-nya sih harus mensosialisasikan seperti itu, COD seperti ini gitu. Karena kita kan konsumen itu nggak orang kota juga kan, kadang sekarang udah sampai ke pelosok gitu kan. Mereka harus mensosialisasikan kepada masyarakat gitu, kayak ini loh COD aturannya gitu. Sebenarnya kita harus melihat dulu tata cara pembelian melalui COD ya. Sebenarnya kan kalau tentang kurir itu kan tidak punya wewenang untuk membatalkan atau seperti apa ya. Jadi kan memang itu pihak dari sellernya. Sebenarnya yang kurang baca teliti gitu. Jadi harusnya gimana? Ya harusnya dibaca dulu deskripsi dari produknya yang pengen dibeli gitu. Terus kalau udah datang juga mungkin gimana ya? Jangan terlalu inilah, kan bukan salah kurir juga itu dari antara dia sama tokonya. Dari segi sosiologi, fenomena konflik yang terjadi pada masyarakat terkait sistem COD ini dikarenakan rendahnya pemahaman dan keinginan untuk membaca ketentuan tertulis dalam melakukan transaksi e-commerce alias online. Memang masih membutuhkan waktu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sekarang mendadak digital akibat pandemi 2020 lalu, yang perlu menyadari syarat dan ketentuan ketika memilih menggunakan model pembayaran COD. Persepsi keberadaan proses transaksi COD di masyarakat saat ini masih dianggap sama dengan proses COD pada masa lalu, yaitu pembeli dapat memeriksa kualitas dan kebenaran produk yang dipesan tanpa harus membayar terlebih dahulu kepada penjual atau kurir. Selain itu, kurir pengiriman e-commerce juga dianggap sebagai satu kesatuan dengan para penjual online yang ada pada marketplace alias pasar online. Anggapan ini membuat para konsumen yang mendapati ketidaksesuaian produk yang dikirimkan dapat komplain langsung melalui kurir. Padahal semestinya pengajuan aduan seperti ini hanya kepada seller, bukan kurir. COD adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Namun kini pembeli online juga bisa melakukan COD langsung di rumahnya dengan kurir sebagai pengantar barang. Sebenarnya sistem COD lebih ditargetkan untuk menyasar konsumen pemula dalam berbelanja online yang masih minim menggunakan layanan pembayaran secara digital. Keuntungan bagi pembeli dengan sistem COD adalah pembayaran yang lebih mudah layaknya membeli barang langsung di toko. Dan tidak harus repot-repot melakukan berbagai proses yang ada pada pembayaran digital. Seperti Anissa, ia selalu terbantu dengan adanya sistem COD.
Jika tak ada saldo pada rekening banknya, ia bisa mendapatkan barang impiannya dengan pembayaran cash alias tunai. Tak hanya itu, Anissa juga merasa lebih aman membeli barang karena ada beberapa kasus barang tak sampai, padahal sudah dibayar dengan dompet digital. Soalnya COD itu meminimalisir penipuan ya, jadi barangnya pasti datang terus kita bayar barangnya deh. COD juga membantu banget buat orang-orang yang nggak punya ATM dan nggak punya saldo mungkin di ATM-nya, jadi bisa bayar cash. Fitur COD atau bayar di tempat sebenarnya merupakan inovasi yang baik dalam ekosistem belanja online secara keseluruhan karena bisa menjembatani antara online murni dengan offline. Namun sayang, prosedur COD banyak yang tidak dipahami oleh pembeli. Mereka menolak membayar ketika mendapati barang yang dibeli tidak sesuai dan justru malah menyalahkan ke kurir. Banyak yang maksa. Kalau COD biasanya banyak kan, Mas boleh nggak dibuka dulu? Saya kan nggak tahu barangnya apa saya mau beli. Wah nggak bisa Mas, udah peraturan dari prosedurnya gitu. Dari peraturan COD itu sebelum bayar barang tidak boleh dibuka. Mengantarkan paket COD bagi pria usia 30 tahun ini juga menguji kesabaran. Termasuk menghadapi berbagai karakter pembeli. Ada yang minta dibayarkan terlebih dahulu oleh sang kurir, ada pula yang tidak bisa membayar sama sekali hingga akhirnya barang dikembalikan kepada penjual. Lelaki yang sudah menjadi kurir COD selama lebih dari 1 tahun ini berharap agar pembeli juga selalu ada ketika kurir akan tiba. Karena jika kurir harus menunggu lama kedatangan pembeli di rumahnya, tentu saja hal ini akan memperlambat kinerja kurir, sehingga paket lain pun mengalami keterlambatan. Selalu standby, ada kurir mau menuju ke situ harus siapin uang pas. Terus jangan selalu ditinggalin di aplikasi, setiap saat harus dilihat di aplikasi. Barang udah sampai mau dikirim, kita ada COD, walaupun nggak ada di rumah titipin lah. Keluarga terdekat, apa tetangga, apa-apa yang ada di rumah. Kisah pahit dengan sistem COD tak hanya dirasakan oleh kurir. Penjual pun kerap terpaksa mengalami kerugian lantaran barang jualannya tak kembali dengan kondisi utuh. Sementara pembeli tak mau bayar. Kadang juga beberapa kali mengalami kehilangan barang saat alamat yang dituju tidak lengkap. Seperti yang dialami oleh Lupita, penjual pakaian online. Kalau ada rugi, kadang masih ada rugi. Mereka kan kayak kadang kalau orangnya kadang ngasih alamatnya nggak lengkap nih, barang balik lagi. Tapi kondisi barang balik lagi tuh kalau masih dibungkus sih nggak apa-apa. Ini kondisinya udah kadang ada yang sobek atau kebuka gitu. Kok nggak barangnya ada yang hilang, sebagian. Tapi gitu. Jadi akhirnya banyak rugi dong, nggak lapor ke ininya, nggak ke kurirnya atau ke e-commerce-nya gitu? Kalaupun kita lapor pun kan juga nggak bisa sepenuhnya keganti kan, jadi ya kita ya hitung-hitung amalah gitu. Meskipun kerap rugi, wanita yang juga mempunyai toko pakaian offline di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat ini tidak kapok. Ia tetap berjualan online dengan sistem COD, karena tak dipungkiri, sistem ini dapat meningkatkan penjualan barang di tokonya hingga 50%. Karena kebanyakan pembeli lebih memilih sistem bayar di tempat alias COD. Berbeda dengan Lupita, pedagang pakaian online lainnya, Doni, justru tidak ingin lagi menggunakan sistem COD. Ia menganggap sistem pembayaran ini lebih banyak merugikan daripada memberikan keuntungan padanya. Karena banyak transaksi barang yang dibatalkan oleh pembeli. Kita pernah sistem COD, cuma kebanyakan itu dari customernya kadang di-cancel sih. Iya, makanya itu sekarang kita udah nggak ada sistem COD begitu sih. Karena kita juga makan waktu juga kadang untuk kalau di-cancel gitu. Kita udah capek-capek packing. Untuk barangnya rusak sih enggak sih, cuman ya yang merugikan kita itu cuma waktu aja sih. Itu ya membuang-buang waktu kan. Karena kan bagi saya kan waktu itu adalah uang sih. Sistem COD yang seharusnya justru mempermudah pengalaman masyarakat dalam bertransaksi daring, pada kenyataannya malah kerap menimbulkan permasalahan. Pihak e-commerce mengaku berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan fitur COD atau bayar di tempat sudah dilakukan.
Di halaman khusus e-commerce serta media sosial terdapat syarat dan ketentuan fitur bayar di tempat yang sudah sangat jelas dapat dibaca dan dipahami oleh penjual maupun pembeli. Jika setelah membuka paket barang tidak sesuai pesanan, maka pembeli tetap wajib membayar semua pesanan kepada mitra kurir, baru kemudian mengajukan komplain pengembalian barang atau return kepada penjual, bukan kepada kurir, kepada penjual melalui pusat resolusi Tokopedia yang tersedia selama 24 jam. Namun, jika pembeli ingin melakukan pengembalian barang tanpa membuka kiriman, maka pembeli tidak perlu memberikan uang pembayaran kepada mitra kurir. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh sistem ini, pihak e-commerce pun siap membantu dan menyediakan asuransi tersendiri agar memberikan kenyamanan bagi setiap pihak. Melihat betapa besar resiko COD bagi penjual dan kurir, maka hendaknya pembeli wajib memahami betul persyaratan sistem pembayaran COD, memastikan reputasi toko penjual, membaca deskripsi dan ulasan produk dari pembeli lain. Sementara penjual juga harus memastikan bahwa tokonya benar-benar menjual barang berkualitas agar pesanan tidak ditolak pembeli. Nah, Anda masih berminat membeli dengan sistem bayar di tempat atau COD? Pastikan Anda sudah membaca semua persyaratannya ya.